Aku tidak mau kelebihan yang aku punya ini, merasa dihantui setiap malam dengan terbukanya mata batinku. Ini adalah kisah nyataku, kisah horor. Aku tidak menginginkan ini. Aku ingin normal seperti manusia biasa. Sebentar lagi misteri tulang wangi akan pergi. Namaku Anjani. Umurku 29 tahun. Aku tinggal di sebuah desa kecil bernama Kemuninglor, di lereng Gunung Muria, Jawa Tengah. Desa kami terletak di kaki bukit yang selalu diselimuti kabut pagi. Rumahku sederhana berdinding kayu dan berlantai tanah. Atapnya dari genteng merah yang sudah mulai keropos karena dimakan usia. Aku hidup sendirian sejak ibuku meninggal 3 tahun lalu. Ayahku, entahlah, ia pergi saat aku masih kecil. Mungkin tak kuat menghadapi apa yang ada dalam darah keluarga ini. Sejak itu, aku mencari nafkah dengan menjual jamu tradisional dari rumah ke rumah. Kadang sampai ke desa sebelah, rebusan kunyit, temulawak, daun sirsak, dan bahan alami lainnya selalu kubawa dalam baskom bambu yang digantung di lengan. Sehari-harinya, aku biasa saja. Tidak ada yang aneh. Orang-orang menyapaku ramah. Aku suka memasak sayur bening di sore hari dan menikmati teh manis hangat di depan pintu sambil melihat langit berubah jingga. Tapi semua berubah ketika bulan Suro datang. Tidak banyak orang yang tahu tentang tulang wangi, tapi di desaku itu adalah rahasia umum. Konon, tulang wangi adalah keturunan dari leluhur yang pernah membuat kesepakatan dengan dunia gaib agar desa ini tidak dilanda bencana besar. Sebagai gantinya, setiap generasi harus memiliki satu keturunan yang menjadi pintu bagi roh-roh yang ingin menyentuh dunia manusia. Dan entah bagaimana, aku adalah keturunan terakhir dari garis itu. Aku tidak pernah meminta ini. Aku hanya ingin hidup normal seperti perempuan seusiaku. Punya pasangan, punya anak, bisa tertawa lepas tanpa rasa takut. Tapi sejak kecil, aku selalu bisa melihat mereka. Bayangan hitam di sudut mata, bisikan saat malam sunyi, atau hawa dingin yang tiba-tiba menyergap meski sedang terik siang. Dan puncaknya selalu di bulan Suro. Tahun ini, bulan itu telah tiba. Aku baru saja melewati malam pertama, dan aku tahu ini akan sangat buruk. Malam itu, udara terasa berat, langit gelap pekat tanpa bintang. Angin bertiup pelan, tapi menusuk kulit seperti jarum halus. Aku duduk di dalam rumah, memegang cangkir teh hangat yang belum tersentuh. Telingaku menangkap suara serangga malam yang biasanya riuh, kini diam membisu. Aku tahu ini akan dimulai lagi. Pukul 10 malam, aku mencoba tidur. Tapi begitu kepala menyentuh bantal, mataku terasa panas. Seperti ada bara kecil yang mulai menyala di dalamnya. Kepalaku pusing. Aku menutup mata rapat-rapat, berusaha menghalau rasa sakit itu. Tapi semakin kuat. Sampai akhirnya, aku melihatnya. Seorang perempuan berambut panjang dan berpakaian putih berdiri di depan pintu kamarku. Ia tidak mengetuk, tidak bergerak, hanya menatapku dengan mata kosong yang tak berpupil. Bibirnya tersenyum, tapi senyum itu tidak sampai ke matanya. Ia mengangkat tangannya perlahan, seakan ingin menyentuhku. Aku menjerit, tapi suaraku tidak keluar. Tubuhku lemas, aku ingin lari. Tapi kakiku seperti terikat oleh sesuatu yang tak kasat mata. Bayangan itu mendekat, dingin menjalar dari ujung kaki hingga ubun-ubun. Napasku tersenggel-senggel. Lalu tiba-tiba, menggeleng aku jatuh dari tempat tidur. Terjaga, keringat dingin membasahi tubuhku. Aku menyalakan lampu minyak, tangan gemetar. Rumah masih sunyi, tapi pintu kamarku sedikit terbuka. Padahal tadi, aku pastikan sudah tertutup rapat. Aku tidak bisa tinggal diam. Aku harus pergi ke Mbah Cito.
dukun desa. Dia satu-satunya yang mungkin tahu apa yang sedang terjadi padaku. Meskipun setiap kali bertemu dengannya, ia selalu berkata sama. Ini adalah takdirmu, Anjani. Kau adalah tulang wangi, mereka suka padamu. Tapi kali ini, aku butuh jawaban lebih dari sekadar nasib. Aku berjalan kaki ke rumah Mbah Jito. Sebelum matahari terbit, jalanan masih basah karena embusan kabut dari lereng gunung. Desa belum sepenuhnya bangun, tapi burung-burung mulai berkicau riuh di balik pepohonan. Langkahku gemetar. Bukan hanya karena dingin pagi yang menusuk tulang, tapi juga karena bayangan tadi malam yang masih membekas di retina. Mbah Jito tinggal di ujung desa, di sebuah rumah tua yang dikelilingi pohon jati dan tanaman obat. Rumah itu tidak besar, tapi selalu tercium aroma kemenyan dan bunga telo putih. Ia sudah tua, lebih dari 80 tahun, tapi matanya masih tajam, seperti bisa melihat sesuatu yang tak pernah kita lihat. Saat aku mengetuk pintu, ia langsung membuka dengan senyum lemah yang membuatku ingin menangis. Kau datang, katanya pelan. Aku sudah mendengar langkahmu dari dalam mimpi. Aku diam, tidak tahu harus menjawab apa. Ia mempersilakan masuk. Di dalam ruangan sempit itu dipenuhi sesaji, foto leluhur, dan kertas bertuliskan mantra lusuh yang digantung di tembok. Ia menyuruhku duduk di tikar sambil menyalakan dupa. Apa yang kau lihat semalam? Tanyanya sambil menatapku lurus-lurus. Aku menelan ludah. Suaraku parau. Seorang perempuan berpakaian putih. Dia menatapku. Dan dia tersenyum. Mbah Jito mengangguk-angguk pelan. Matanya menerawang jauh, seolah tengah mengingat sesuatu yang sangat lama. Lalu ia berkata, itu adalah salah satu dari mereka. Mereka suka padamu karena kau adalah tulang wangi. Kau adalah jembatan antara dunia nyata dan dunia gaib. Setiap bulan suro, mereka mencoba menyentuhmu karena kau adalah pintu. Aku gelisah. Kenapa saya? Kenapa bukan orang lain? Ia menepuk bahuku perlahan. Takdir tidak pernah tanya izin, nak. Ini adalah darahmu. Darah leluhurmu. Kau lahir untuk ini. Aku marah. Marah sekali. Aku berdiri, hampir saja menendang kursi kayu di depanku. Saya tidak minta ini. Saya cuma mau hidup biasa. Punya keluarga. Punya suami. Punya anak. Saya tidak ingin setiap bulan suro menjadi neraka bagi saya. Mbah Jito tidak marah. Ayah tetap tenang. Hanya berkata, kalau kau ingin keluar dari ini, kau harus cari jawaban di tempat yang lebih dalam. Di goa bawah tebing, di belakang Gunung Muria. Di sanalah asal semua ini dimulai. Aku menatapnya, bingung. Goa, apa maksudmu? Ayah menggeleng pelan. Pergilah sendiri, tapi ingat, Anjani, jika kau masuk ke sana, kau tidak akan keluar sebagai manusia yang sama lagi. Aku pulang dengan pikiran kacau, tapi aku tahu satu hal. Aku tidak bisa terus hidup seperti ini. Aku bukan boneka yang bisa dimainkan oleh roh-roh itu. Aku ingin bebas, dan mungkin jawabannya ada di goa itu. Aku tidak bisa tidur semalaman. Kata-kata Mbah Jito terus berputar di kepala. Pergilah sendiri. Tapi ingat Anjani, jika kau masuk ke sana, kau tidak akan keluar sebagai manusia yang sama lagi. Goa bawah tebing di belakang Gunung Muria. Tempat itu selalu menjadi cerita menyeramkan yang diceritakan di warung kopi atau di bawah langit malam saat arisan desa. Konon, goa itu adalah tempat leluhur pertama kali membuat perjanjian dengan dunia gaib. Banyak orang yang mencoba masuk, tapi hanya sedikit yang keluar. Dan mereka yang keluar, katanya, tidak pernah bicara lagi. Aku tidak peduli. Aku harus tahu. Aku ingin tahu apa sebenarnya yang mengikatku dengan dunia gaib ini. Aku ingin tahu apakah mungkin aku bisa memutus rantai itu.
Aku berangkat pagi-pagi sekali. Sebelum ayam jantan berkokok, aku membawa sedikit bekal. Sebungkus nasi dengan lauk ikan asin, air minum, dan kain putih yang biasa digunakan untuk sesaji. Aku tidak tahu apa gunanya. Tapi Mbak Jito bilang jika aku membawanya, mungkin akan membantuku. Perjalanan dari desa ke kaki Gunung Muria memakan waktu hampir 2 jam. Aku melewati jalur kebun tebu, hutan kecil, dan medan berbatu. Udara pagi yang sejuk perlahan berubah menjadi panas menyengat. Tapi aku terus berjalan. Langkahku mantap, meski jantungku berdebar tak karuan. Sampai di kaki gunung, aku mulai mencari goa itu. Tidak ada papan petunjuk, tidak ada tanda, hanya cerita dari mulut ke mulut. Tapi setelah hampir 1 jam menyusuri tebing, aku menemukannya. Sebuah goa kecil, tertutup semak dan akar pohon besar. Di mulut goa, batu-batu hitam tersusun seperti formasi yang sengaja dibuat. Bau tanah basah dan kemenyan lama menyergap hidungku. Aku berdiri di depan goa itu, menatap ke dalam. Gelap, sangat gelap. Dan aku bisa merasakan sesuatu. Ada yang mengawasiku, ada yang menunggu. Aku menarik napas panjang, lalu melangkah masuk. Langkahku terasa berat begitu aku masuk ke dalam goa. Udara di dalamnya dingin menusuk tulang. Jauh lebih dingin dari udara luar yang mulai panas. Bau tanah basah bercampur dengan aroma kemenyan dan rempah asing yang tidak bisa aku identifikasi. Aku menyalakan senter kecil yang kubawa. Cahayanya redup karena baterainya sudah lemah. Dinding-dinding goa penuh dengan ukiran aneh. Garis-garis melengkung simbol-simbol bulan sabit, matahari, dan tangan yang menggapai-gapai. Beberapa di antaranya tampak seperti goresan darah yang telah mengering sejak lama. Aku memegang dinding itu dengan ujung jari. Dingin, basah, seperti menyentuh kulit manusia yang mati. Aku terus berjalan. Meski langkahku gemetar, goa itu sempit di awal, tapi semakin ke dalam, semakin melebar. Lantainya rata, tapi kadang licin karena lumut. Suara tetesan air dari stalaktit terdengar pelen-pelen, seperti detak jam yang tak pernah berhenti. Lalu, tiba-tiba, cahaya. Di ujung goa, ada cahaya biru pucat menyala-nyala. Seperti nyala api yang tidak membakar. Aku mendekatinya. Hati berdebar keras sekali. Cahaya itu berasal dari sebuah batu besar yang berdiri sendirian di tengah ruang goa yang luas. Di sekeliling batu itu tersebar sesaji kuno, keramik pecah, kain putih usang, dan tengkorak manusia yang tersusun rapi. Aku merasa dipanggil. Sebuah suara berbisik di telingaku. Tidak keras, tapi jelas. Kau adalah keturunan terakhir. Kau adalah pintu. Aku menoleh cepat, tapi tidak ada siapapun. Hanya bayangan hitam di sudut ruangan yang muncul dan menghilang seperti kilasan. Aku mundur selangkah, tapi kaki kananku tersandung sesuatu. Sebuah tulang panjang, mungkin tulang betis. Aku hampir saja terjatuh. Tiba-tiba, batu besar itu bersinar lebih terang. Sinar biru menjalar ke segala arah, menyentuh lantai, dinding, bahkan tubuhku. Aku merasakan panas menjalar dari kaki sampai kepala. Tubuhku lemas, mataku berkunang-kunang. Dan kemudian, aku melihat masa lalu. Seorang lelaki tua berdiri di hadapan sekelompok roh. Ia mengenakan jubah putih dan membawa tongkat. Kayu bertatahkan batu biru. Ia membuat perjanjian dengan mereka. Jika desa Kemuning Lor dilindungi dari bencana alam, maka satu keturunan setiap generasi harus menjadi tulang wangi, menjadi jembatan bagi dunia gaib. Perjanjian itu ditandatangani dengan darah leluhur pertama, dan dari situlah aku lahir. Bayangan to berganti. Aku melihat ibuku saat masih muda, menangis di depan Mbah Jito. Ia memohon agar anaknya aku tidak harus menjalani nasib itu.
Tapi Mbah Jito hanya menggeleng pelan. Apa yang sudah tertulis tidak bisa dihapus, katanya. Aku terbangun dengan tubuh menggigil. Sinar biru sudah padam. Batu itu kembali gelap. Aku duduk di lantai goa. Napasku tersengal-sengal. Aku tahu sekarang. Aku tahu apa artinya semua ini. Aku bukan hanya pemilik tulang wangi. Aku adalah akhir dari garis itu. Tidak akan ada lagi keturunan setelahku. Bulan Suro tahun ini adalah yang terakhir bagiku. Tapi, apakah itu berarti mereka akan benar-benar pergi? Atau, apakah mereka akan mencari jalan lain untuk tetap tinggal? Aku bangkit. Mengambil nafas panjang. Aku harus pulang, tapi aku tahu setelah keluar dari goa ini, aku bukan Anjani yang dulu lagi. Aku pulang dari goa dengan tubuh yang terasa berat. Langkah-langkah kaki seperti membawa beban tak terlihat si kenekan. Sesuatu masih mengikutiku dari dalam goa itu. Udara panas siang hari tidak lagi terasa menyengat. Bagiku yang terasa hanyalah dinginnya bekas sentuhan batu biru tadi. Ketika sampai di desa, langit sudah mulai merah. Aku melewati jalan kecil yang biasa kulalui saat menjual jamu. Anak-anak berlarian sambil tertawa. Ibu-ibu berkumpul di depan rumah, mengupas sayur. Tapi begitu melihatku, mereka berhenti. Pandangan mereka beralih padaku. Lalu cepat-cepat mengalihkan mata. Ada rasa takut dan waspada yang jelas terbaca di wajah mereka. Mereka tahu bulan Suro sedang berjalan, dan mereka tahu aku adalah tulang wangi. Aku mempercepat langkahku hingga sampai di rumah. Aku mengunci pintu dari dalam, lalu duduk di lantai kayu, bersandar pada dinding. Napasku terengah-engah, bukan karena lelah fisik, tapi tekanan batin yang semakin menyesakkan. Saat malam menjelang, kabut turun lagi, tebal, menyelimuti desa seperti selimut putih yang enggan disingkap. Aku mencoba tidur, tapi mataku tidak bisa terpejam lebih dari 5 menit. Dan ketika pukul 2 dini hari, suara itu datang. Anjani, aku tersentak. Suara itu bukan dari dalam rumah, tapi dari luar, dari balik kabut. Anjani, kau sudah tahu siapa dirimu. Aku bangkit pelan-pelan, pergi ke jendela, dan membuka tirainya sedikit. Di luar, kabut menebal, tapi di tengah kabut itu, bayangan-bayangan hitam mulai muncul. Mereka berdiri diam, tidak mendekat, tapi juga tidak pergi, seperti penunggu yang menunggu aba-aba. Aku mundur dari jendela, napas memburu. Aku ambil kain putih yang kubawa dari goa tadi, lalu duduk di pojok ruangan, memeluk lututku. Aku berbisik sendirian. Aku ingin normal, aku ingin hidup seperti manusia biasa. Tapi jawaban yang datang bukan dari mulut manusia. Bayangan itu masuk melalui salah sela jendela. Pintu yang terkunci rapat tidak menghalangi mereka. Mereka mengambang di udara, tanpa suara, tanpa gerakan kasar, hanya menatapku. Salah satu dari mereka seorang laki-laki tua dengan jubah compang-camping mendekat. Tangannya yang pucat menyentuh bahuku. Tubuhku langsung lemas, tidak bisa bergerak. Seakan-akan semua energi di tubuhku disedot habis. Kau adalah tulang wangi, bisiknya tepat di telingaku. Kami menyukaimu. Kau adalah milik kami. Aku ingin menjerit, tapi suaraku tidak keluar. Aku ingin melawan, tapi tubuhku tidak merespons. Aku hanya bisa menangis diam-diam. Air mata mengalir tanpa suara. Lalu ia berbisik lagi. Tahun ini akan menjadi akhir, atau awal yang baru. Setelah itu, mereka menghilang, sama tiba-tiba seperti kemunculan mereka. Aku jatuh terduduk, tubuhku lemas. Aku melihat jam dinding. Pukul 3 pagi, masih gelap, tapi hatiku semakin gelap. Aku tidak tahu apa arti kata-kata roh itu. Akankah semua ini benar-benar berakhir tahun ini? Atau apakah mereka punya rencana lain untukku? Aku tidak bisa tinggal diam. Aku harus melakukan sesuatu. Esok harinya,
Aku pergi ke pasar desa, bukan untuk menjual jamu, tapi untuk mencari informasi. Aku bertanya pada penjual rempah, tukang obat, bahkan pemuda yang biasa main musik di warung kopi. Apakah mereka pernah mendengar tentang cara memutus ikatan dengan dunia gaib? Semua menjawab sama. Jangan coba-coba melawan takdir, Anjani. Itu hanya akan membuat mereka marah. Tapi ada satu orang yang memberiku petunjuk berbeda. Seorang nenek tua yang biasa duduk di sudut pasar sambil menjual daun sirih. Ia memanggilku dengan suara seraknya. Kau cari jalan keluar? Katanya. Kalau begitu, kau harus pergi ke makam leluhur di Bukit Rindu. Aku menatapnya bingung. Di mana itu? Ia tersenyum. Gigi-giginya hitam oleh daun sirih. Di belakang Gunung Muria. Di sisi barat. Di sana, kau bisa bicara langsung dengan arwah leluhurmu. Tapi ingat, Anjani, kalau kau pergi ke sana, mereka tidak akan diam saja. Mereka pasti akan mencoba menghentikanmu. Aku menggigit bibir. Hatiku berdebar, tapi aku tahu ini adalah satu-satunya kesempatanku. Aku harus pergi ke Bukit Rindu. Aku berangkat sebelum fajar menyingsing. Udara pagi masih membeku, dan kabut tebal membelit pohon-pohon di tepi jalan. Aku membawa sedikit bekal nasi bungkus daun pisang, air minum, dan kain putih yang sudah mulai menguning karena usia. Nenek tua di pasar bilang, jika aku ingin bicara dengan arwah leluhur, aku harus membawa sesaji. Jadi, aku tambahkan juga sesuatu yang sederhana. Bunga telo putih, buah manggis, dan kemenyan. Bukit Rindu terletak di balik Gunung Muria di sisi barat dari desa. Jaraknya sekitar 4 jam perjalanan kaki, melewati hutan kecil, jurang sempit, dan medan berbatu. Tidak banyak orang yang pernah sampai ke sana. Konon, tempat itu adalah perlintasan antara dunia nyata dan alam leluhur. Hanya mereka yang punya niat tulus dan hati bersih yang bisa melaluinya tanpa diganggu. Aku tidak yakin apakah aku termasuk dalam golongan itu. Langkahku mantap, meski kaki gemetar. Aku melewati jalan yang biasa kulalui saat mencari rempah-rempah. Di hutan, burung-burung belum berkicau pagi. Hanya suara dedaunan yang bergesekan karena tiupan angin. Aku terus berjalan sampai matahari mulai naik dan udara menjadi hangat. Saat aku mendekati lereng Bukit Rindu, suasana mulai berubah. Pohon-pohon tampak lebih tua, batangnya besar, dan berlilit akar seperti urat-urat raksasa. Di bawah kaki, tanah terasa empuk tapi berbau anyir, seperti tanah basah yang dicampur darah lama. Aku merasakan sesuatu, ada yang mengikutiku, bukan bayangan, tapi semacam tekanan di belakang tengkuk, seperti sedang diawasi. Tapi aku tidak menoleh, aku terus maju. Aku sampai di puncak Bukit Rindu menjelang siang. Di sana, sebuah makam tua berdiri sendirian, berbentuk batu besar dengan ukiran simbol-simbol aneh yang mirip dengan yang ada di goa. Di sekelilingnya, pohon beringin besar menjulurkan akarnya seperti tenggen-tanggen yang ingin meraih. Aku duduk di depan makam itu, letakkan sesaji di tanah, lalu menyalakan kemenyan. Asapnya membumbung lambat, membawa aroma manis yang menusuk hidung. Aku menundukkan kepala, rapalkan doa yang kupelajari dari Mbah Jito. Leluhur, aku datang untuk meminta jawaban. Aku ingin tahu, apakah aku bisa keluar dari ini. Aku ingin hidup normal. Aku tidak ingin lagi menjadi tulang wangi. Kepalaku terasa berat, seakan-akan sesuatu mulai masuk ke dalam tubuhku. Aku merasakan getaran di dada. Napasku tersengal. Lalu, suara itu datang. Anjani, itu bukan bisikan biasa. Itu suara leluhur, suara yang sangat tua, parau, dan berat. Aku mengangkat kepala. Di depanku, bayangan hitam mulai muncul. Tapi kali ini, beda. Mereka tidak menyeramkan. Mereka seperti siluet manusia yang berdiri diam. Salah, satu dari mereka berbicara.
Kau adalah keturunan terakhir. Kau adalah penutup dari garis ini. Tapi ikatan ini tidak bisa diputus begitu saja. Ia harus diselesaikan. Aku menelan ludah. Diselesaikan? Bagaimana? Bayangan itu mendekat. Wahanya samar, tapi matanya tajam. Ada harga yang harus dibayar. Kau harus membuat pilihan. Kau bisa memilih untuk tetap sebagai tulang wangi hingga ajal menjemput, atau kau bisa memutuskan ikatan itu, tapi dengan konsekuensi yang akan kau tanggung selamanya. Aku bingung. Apa maksudmu? Ia menunjuk ke arah barat. Di sana, di balik gunung, ada gerbang penghabisan. Di sanalah semua akan selesai. Tapi kau tidak akan keluar sebagai manusia yang sama lagi. Aku diam. Aku tahu apa artinya ini. Jika aku memilih jalur itu, mungkin aku tidak akan bisa kembali ke desa. Mungkin aku akan kehilangan sesuatu yang tak bisa kusembuhkan. Tapi jika aku tidak melakukannya, aku akan terus hidup seperti ini. Setiap bulan suro, mereka akan datang, menyentuhku, menghisap energiku, mempermainkan hidupku. Aku menatap makam itu sekali lagi. Lalu aku berbisik, aku akan pergi ke sana, aku akan menyelesaikannya. Bayangan itu mengangguk pelan, lalu mereka menghilang. Aku bangkit, tubuhku terasa ringan, tapi hatiku berat. Aku tahu, setelah ini, tidak akan ada jalan pulang. Aku tidak pulang ke desa, aku langsung melanjutkan perjalanan dari Bukit Rindu ke arah barat. Seperti yang disebut oleh leluhur tadi, peta dan petunjuk jalan tidak ada, hanya firasat dan suara dalam hati yang membimbing langkahku. Gunung Muria menjulang tinggi di sisi kiri, jurang curam menganga di kanan. Langkahku mantap, meski tubuh terasa ringan dan pikiran mulai kabur. Mungkin ini efek dari doa di makam leluhur, atau mungkin karena aku semakin dekat dengan sesuatu yang tak kasat mata. Saat senja menjelma, aku sampai di sebuah celah sempit di antara dua tebing batu. Di sanalah gerbang penghabisan itu. Berada sebuah pintu alami dari bebatuan besar yang tersusun seperti gapura raksasa. Udara di sekitarnya sangat dingin, bahkan untuk ukuran malam tanpa bulan. Tidak ada burung, tidak ada serangga, hanya sunyi. Aku menarik napas panjang, lalu melangkah masuk. Dunia di dalamnya berbeda. Langit tidak biru, tapi abu-abu gelap. Udara penuh aroma kemenyan dan bunga telo yang membusuk. Di depanku, jalanan berbatu terbentang lurus menuju sebuah bangunan tua yang mirip dengan rumah adat Jawa, tapi lebih besar dan lebih tua dari waktu. Atapnya tertutup lumut tebal. Di depannya, 4 tiang kayu besar berdiri tanpa atap, hanya menopang bayangan kosong. Di tengah halaman, sebuah meja batu telah disiapkan. Di atasnya, sesaji lengkap dengan kain putih dan tulang manusia yang tersusun rapi. Seorang lelaki tua berdiri di belakang meja itu. Ia mengenakan jubah putih kompeng camping dan matanya kosong, seperti lubang tanpa dasar. "Kau datang," katanya, pelan. Suaranya seperti angin yang lewat perlahan. "Kau ingin keluar dari ikatan ini?" Aku mengangguk. Aku ingin hidup normal. Aku tidak ingin lagi menjadi tulang wangi. Ia diam sejenak, lalu berkata, "Ada 2 jalan. Pertama, kau tetap menjadi tulang wangi hingga ajal menjemputmu. Kedua, kau memilih jalan pemutusan, tapi harus membayar harga yang tidak bisa ditarik kembali." Aku menelan ludah. "Berapa harganya?" Ia mendekatiku. Matanya menusuk. "Kenanganmu." Aku terdiam. "Kenanganmu tentang dirimu sendiri akan hilang. Semua yang kau cintai, semua yang kau ketahui tentang hidupmu akan lenyap. Kau akan menjadi manusia baru tanpa masa lalu, tapi kau akan bebas." Aku merasakan air mata hangat mengalir di pipi. Aku ingat ibuku, wajahnya yang lembut,
saat ia membuat jamu pagi-pagi. Aku ingat Mbah Jito, nenek di pasar, dan orang-orang desa yang selalu menjaga jarak dariku. Aku ingat bagaimana rasanya takut setiap bulan Suro tiba. Aku ingat kesedihan, keraguan, kemarahan, dan kerinduan pada kehidupan biasa. Jika semua itu akan hilang, apakah itu layak disebut hidup? Tapi, jika aku tetap seperti ini, maka tahun depan, bulan Suro akan datang lagi, dan mereka akan kembali, menyentuhku, mengisapku, mempermainkanku. Aku menatap lelaki tua itu, suaraku tegas. Aku mau. Ia mengangguk pelan, lalu ia menyentuh dahiku dengan ujung jari. Rasanya seperti ribuan jarum menusuk otakku. Tubuhku terasa melayang, lalu jatuh. Aku mencoba meraih kenangan-kenangan itu, mempertahankan satu saja, tapi semuanya menghilang, seperti pasir yang terbawa angin. Aku jatuh ke tanah, napasku tersengal, mataku berkunang-kunang. Lelaki tua itu berbisik, "Selamat tinggal, Anjani." Dan ia menghilang. Aku bangun di tepi hutan. Matahari sedang terbit, burung-burung berkicau riuh. Aku tidak tahu siapa aku. Tidak tahu dari mana aku berasal, tapi yang ku tahu, aku merasa ringan. Aku melihat ke langit, seakan-akan beban yang selama ini menempel di tubuhku telah menguap begitu saja. Aku mulai berjalan tanpa tujuan pasti. Tapi, entah mengapa, aku merasa seperti punya kesempatan baru. Di belakangku, angin bertiup pelan, seperti bisikan lembut dari sesuatu yang pernah mengikutiku, tapi kini telah pergi.